nama saya Julia Gevila Rahmawati dari Prodi Agribisnis dengan standbook E321222164. Baik, saya akan mempresentasikan tugas ekonomi manajerial dengan judul materi konsep dasar elastisitas dalam ekonomi manajerial. Poin pertama itu ada definisi dan ruang lingkup konsep dasar elastisitas dalam ekonomi manajerial. Nah, kalau elastisitas adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang mengukur sejauh mana perubahan dari suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Dalam konteks ekonomi manajerial, elastisitas dapat membantu manajer untuk memahami bagaimana perubahan harga, pendapatan, atau faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan atau penawaran barang dan jasa. Lanjut, itu ruang lingkup elastisitas. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa besar perubahan kuantitas yang diminta ketika harganya berubah. Nah, kalau elastisitas pendapatan itu menilai respon permintaan terhadap perubahan pendapatan konsumen. Kalau elastisitas silang menganalisis dampak perubahan harga atau suatu barang terhadap permintaan barang lain. Nah, poin kedua itu ada konsep dasar elastisitas. Yang pertama itu permintaan. Elastisitas permintaan adalah tingkat perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang diakibatkan adanya perubahan harga barang atau jasa tersebut. Atau elastisitas permintaan ialah konsepsi dan rumus untuk mengukur kepekaan permintaan dalam arti untuk mengukur seberapa besar jumlah barang yang diminta mengalami perubahan dikarenakan harga barang yang diminta berubah. Konsep dasar elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu elastisitas permintaan harga, permintaan silang, dan permintaan pendapatan. Elastisitas permintaan harga menunjukkan sampai di mana kuantitas akan mengalami perubahan apabila harga berubah. Nah, kalau permintaan silang itu mengukur sampai di mana kuantitas akan berubah apabila harga barang lain mengalami perubahan. Nah, kalau elastisitas permintaan pendapatan mempelajari bagaimana permintaan suatu barang dapat berubah sebagai respon terhadap perubahan pendapatan. Nah, kalau penawaran itu konsep yang disebut elastisitas penawaran adalah tentang sejauh mana produsen atau penjual menanggapi perubahan harga barang atau jasa. Dalam analisis ekonomi, elastisitas penawaran memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana produsen menanggapi perubahan harga dan bagaimana hal itu berdampak pada kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, poin ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Permintaan itu terdapat 5 poin. Yang pertamanya tuh banyaknya barang pengganti yang tersedia. Jika suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan barang tersebut. Nah, kalau yang kedua itu ada persentase pendapatan yang dibelanjakan. Semakin besar bagian pendapatan diperlukan untuk membeli sesuatu barang, semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Nah, yang ketiga itu ada jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu yang diminta permintaan itu dianalisis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh pembeli. Yang keempat itu ada produk mewah versus kebutuhan. Permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Akibatnya kenaikan harga cenderung tidak menurunkan permintaan. Sebaliknya, permintaan akan produk mewah cenderung elastis, di mana barang mewah bukanlah sebuah kebutuhan dan substitusinya lebih mudah dicari. Yang kelima itu ada perubahan harga dan barang yang diminta. Hal ini mempengaruhi golongan lain untuk meminta barang tersebut sehingga permintaan menjadi elastis. Nah, sedangkan penawaran dia terdapat 7 poin. Yang pertama, jumlah persediaan. Ketika persediaan barang jumlah sedikit atau sudah habis, maka perusahaan akan kesulitan dalam memasok barang sehingga kurva penawaran akan lebih elastis. Nah, kalau yang kedua itu ada mobilitas faktor produksi. Jika faktor produksi suatu perusahaan memiliki mobilitas tinggi, maka perusahaan tersebut dapat menyesuaikan kapasitas produksinya, baik jumlah produksinya atau persediaannya, sehingga perusahaan tersebut memiliki kurva penawaran menjadi lebih elastis. Yang ketiga itu ada waktu. Kesempatan produsen untuk mendapatkan jumlah produksi waktu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu jangka waktu sangat pendek, jangka waktu pendek, dan jangka waktu panjang.
Yang keempat itu ada tahan penyimpanan. Produk-produk yang memiliki daya tahan lebih singkat seperti makanan, hasil pertanian, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang mudah busuk, pecah, dan layu umumnya memiliki kurva penawaran yang lebih inelastis. Yang kelima itu ada ketersediaan. Apabila bahan-bahan produksi sulit didapatkan, produsen akan mengalami kesulitan untuk menawarkan banyak barang kepada konsumen. Yang keenam itu banyaknya produsen yang memproduksi barang. Apabila produsen yang memproduksi suatu produk ada banyak hal, ini berimbas pada meningkatnya jumlah barang yang ditawarkan sehingga secara otomatis berpengaruh terhadap harga dan barang tersebut. Yang ketujuh ada inovasi teknologi. Kaitan antara perkembangan teknologi dengan elastisitas penawaran ini didasari pada efisiensi produksi barang akibat penggunaan alat-alat produksi tersebut. Nah, poin keempat itu hubungan elastisitas permintaan dan penawaran dengan penerimaan total dan penerimaan marginal. Penawaran itu elastisitas penawaran mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Jika penawaran elastis, perubahan harga akan menyebabkan perubahan besar dalam jumlah yang ditawarkan. Nah, kalau permintaan elastisitas menyebabkan penerimaan total berkurang saat harga naik dan meningkat saat harga turun. Permintaan inelastis menyebabkan penerimaan total meningkat saat harga naik dan menurun saat harga turun. Penerimaan marginal berhubungan langsung dengan elastisitas di pasar. Elastis marginal revenue positif saat harga turun. Permintaan inelastis kenaikan harga 10% akan menyebabkan penurunan permintaan lebih kecil daripada 10%. Akibatnya total revenue meningkat dan marginal revenue negatif. Jika permintaan elastisitas kenaikan harga 10% akan menurun permintaan lebih besar daripada 10%. Akibatnya total revenue menurun dan marginal revenue positif. Nah, jika elastisitas permintaan unitari, kenaikan harga 10% akan menurun permintaan sebesar 10% juga. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.